Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri dari kelas S101 dengan NIM 192104007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi proyek konstruksi beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian proyek. Proyek atau konstruksi adalah sebuah perbuatan atau pekerjaan unik yang pada dasarnya mempunyai satu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu bidang atau lapangan, mutu atau kualitas, waktu, dan harga yang diinginkan. Adapun pengertian organisasi proyek merupakan sebuah sarana berupa organisasi dalam proyek untuk membantu penyelesaian proyek agar berjalan dengan lancar serta tepat waktu dan tentunya efisien. Baik, adapun jenis-jenis organisasi proyek, yang pertama itu organisasi proyek murni. Organisasi proyek murni yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk, di mana satu menjadi organisasi terdiri dari staf tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk yang berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Adapun tipe organisasi proyek ini, yang pertama itu proyek pusat atau project center. Proyek yang langsung berhubungan dengan organisasi induk, mengambil sumber daya dan personil yang dibutuhkan. Yang kedua itu proyek tunggal atau stand alone project, yaitu organisasi yang baru diciptakan untuk pembuatan suatu proyek diambil dari beberapa divisi. Dan ketiga itu proyek pembagian atau partial project, proyek yang dibuat untuk mengembangkan produk dari hasil proyek sebelumnya. Manajer proyek bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh divisi fungsional lainnya. Adapun kelebihan dari proyek ini, yang pertama itu manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Kemudian semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Selanjutnya rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Selanjutnya proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Pembuatan keputusan cepat karena berwenang terpusat. Adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab kepada satu atasan. Bentuk organisasi cukup simpel sehingga mudah dilaksanakan, dan adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Adapun kekurangannya, yang pertama itu bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Kemudian struktur ini terdiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Kemudian ketidakkonsistenan prosedur menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Yang terakhir itu penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi biasa dipegang pada saat tidak dibutuhkan. Organisasi kedua yaitu organisasi matriks. Organisasi matriks yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Organisasi ini digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk, bisa membentuk pola organisasi. Adapun kelebihan dari organisasi ini, yaitu proyek mendapat perhatian secukupnya, lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya, tidak ada masalah tentang nasib tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai, tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan, konsistensi terhadap kebijaksanaan atau prosedur dari perusahaan induk terjaga, distribusi sumber daya lebih seimbang, mampu untuk mencapai tingkat organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan atau ganda lingkungan. Selanjutnya dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel, sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta lingkungan yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Adapun kekurangannya yaitu manajemen matriks melanggar prinsip kesatuan komando. Dalam organisasi matriks terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban pekerjaan proyek bisa jadi terbengkalai.
Selanjutnya, perpindahan sumber daya membuat persaingan antara manajer proyek, menghabiskan biaya waktu untuk koordinasi, adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan, dan serta hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial bukan vertikal. Kemudian yang organisasi terakhir yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional yaitu proyek yang dimaksudkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Deville L. Elson menulis, organisasi fungsional bekerja baik pada lingkungan yang stabil. Adapun kelebihan dari organisasi ini yang pertama itu adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan dan staf. Orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda, serta orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Kemudian divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personil keluar dari proyek. Yang terakhir yaitu divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari organisasi ini. Yang pertama itu, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Selanjutnya, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Selanjutnya, motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Dan yang terakhir yaitu proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.